Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semuanya. Jadi untuk video kali ini ya, kalian akan belajar tentang apa sih itu RAG atau RAG ya dan juga line chain ya. Serta nanti kita akan mencoba mengimplementasikan yang menggunakan Python. Oke. Nah, di sini untuk RAG-nya ini ya, atau RAG ya, ini sebenarnya kepanjangan dari Retrieval Augmented Generation. Nah, ini adalah framework AI yang biasanya digunakan, untuk ya, kita itu mengolah data sebenarnya ya, atau informasi yang di mana, dari informasi yang kita miliki itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan performance dari LLM, gitu. Nah, jadi biasanya kan kalau misalkan kita coba ngembangin ya, untuk kayak misalkan chatbot lah misalkan. Nah itu biasanya, ada informasi-informasi yang, di dalam modelnya tersebut itu nggak ada. Contohnya misalkan mungkin kita punya dokumen ya, dokumen berkaitan sama perusahaan ya, atau dokumen-dokumen lain lah gitu yang sifatnya mungkin itu, privacy atau nggak bisa, diakses secara publik ya, gitu. Nah, dari dokumen-dokumen tersebut ya itu bisa kita manfaatkan ya. Misalkan mungkin kayak anggap aja mungkin ada perusahaan di bidang, eee, kayak, misalkan mungkin di bidang telekomunikasi misalkan. Nah dari perusahaan telekomunikasi tersebut dia punya nih informasi tentang layanan-layanan yang ada ya, gitu. Atau ada juga informasi-informasi berkaitan tentang, misalkan harga paket ya, misalkan harga paket internet dan lain sebagainya. Nah, informasi tersebut kan biasanya di dalam model ya, model-model LLM kan belum tentu mereka punya ya gitu. Jadi kita bisa mencoba menggunakan informasi tersebut. Nah, jadi Araga ini adalah framework ya, yang di mana dia itu akan menggabungkan ya kekuatan dari sistem pencarian informasi tradisional ya, dengan kemampuan dari large language model ya. Nah, pada prosesnya nanti ya dia akan memperkaya nih informasi atau istilahnya nanti ada yang namanya augmented ya, dengan menggabungkan data atau pengetahuan dari sumber lain ya. Kayak tadi misalkan ada dokumen ya, atau ada PDF ya, atau mungkin dari sumber-sumber database dan lain sebagainya ya kan. Nah nanti, dari sumber lainnya tersebut ya, itu akan, di-combine ya atau dengan kemampuan dari large language modelnya ya. Nah sehingga modelnya ini mampu menghasilkan informasi yang lebih akurat ya, terkini dan juga relevan ya, untuk kebutuhan yang spesifik ya. Contohnya kayak tadi ya, kalau misalkan ada perusahaan telekomunikasi, terus kita pengen mengembangkan chatbot ya. Nah, di mana chatbot ini bisa menjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari customer lah, misalkan berapa harga paketnya, terus juga cara buat registrasi kartu ya, kartu perdana kayak gimana misalkan ya kan. Nah itu, nanti bisa dibantu oleh dokumen tadi ya, dokumen yang udah kita milikin, terus kita tambahin ke modelnya tersebut gitu. Nah di sini, perbedaannya antara menggunakan RAG dengan tanpa RAG ya. Jadi kalau misalkan kita nggak menggunakan RAG ya, ini ada kemungkinan nanti mengakibatkan yang namanya halusinasi ya. Nah, inti dari halusinasi ini adalah modelnya itu nggak akurat ya. Jadi contohnya kayak misalkan, eee, kita coba tanya ya, tanya misalkan, siapa presiden, Indonesia ya di tahun 2025 ya kan. Kan itu kan informasi terbaru ya kan. Nah bisa aja nanti kalau misalkan kita nggak pakai RAG, elemennya malah jawab, Presiden Jokowi atau presiden sebelumnya lah gitu, sebelum Pak Prabowo misalkan. Nah itu kalau misalkan kita nggak pakai RAG. Tapi kalau kita menggunakan RAG, kita kasih nih informasi baru ya yang relevan, nah dia akan bisa menjawab pertanyaan, oh bahwa presiden saat ini adalah Pak Prabowo ya, misalkan seperti itu. Terus ada juga ya ini out information ya. Jadi kalau misalkan nggak pakai LRG tadi ya jelas, dia akan mengandung informasi-informasi yang lama atau yang sesuai dengan data ya, yang sebenarnya udah dilatih oleh Resonance model tadi. Tapi kalau misalnya kita mau menambahkan informasi baru ya dia nggak bisa, ya oke. Ya ini sekilas saja ya perbedaan antara, menggunakan RAG dan tanpa adanya RAG. Nah R-nya ini apa? Nah ini retrieval ya. Jadi dia akan mencoba men-search atau mencari dokumen-dokumen yang atau informasi yang relevan ya,
atau dari data yang kita miliki tadi ya. Terus juga augmented ya jadi ini buat memperkaya tadi ya, memperkaya, respons dari large language modelnya tersebut ya, dengan dokumen tadi ya, dokumen-dokumen yang udah ada tersebut gitu. Oke, terus juga nanti ada juga generation. Nah, generation ini buat men-generate-nya ya, gitu. Jadi setelah, dari dokumen, terus nanti dia itu dikelola ya oleh, misalnya mungkin ada pre-processing-nya dulu ya, di pre-processing ya kan, dibersihin dulu datanya, terus nanti baru, diproses, menggunakan RAG-nya tersebut gitu. Baru nanti bisa ngedapetin hasil dari responnya. Nah, gambarannya kayak gimana? Nah, untuk cara kerjanya di sini itu ya, ini tadi ada retrieval dan preprocessing ya. Jadi RAG akan memanfaatkan algoritma pencarian ya, untuk mencari data-data eksternal, entah itu mungkin dari halaman web ya, atau, basis knowledge ya, knowledge base ya, ada juga atau bisa juga mungkin dari database ya, ya. Nah, setelah diambil informasinya tersebut ya kan, maka akan ada yang namanya pre-processing ya, gitu. Nah, misalkan mungkin ada tokenisasi, streaming ya, atau penghapusan stopword dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti ada lagi istilahnya namanya grounded generation ya. Nah, informasi yang diambil tersebut ya, yang setelah dibersihkan tadi ya kan, atau yang sudah diproses ya, kemudian akan digabungkan ya ke dalam large language model yang sudah dilatih sebelumnya ya, oke. Nah, setelah digabungkan berarti kan otomatis ya tadi ya, pengetahuannya jadi semakin luas ya modelnya tersebut gitu. Sehingga, bisa memberikan ya informasi yang relevan dan juga, ini ya, nggak mengakibatkan tadi ya namanya halusinasi tadi gitu, oke. Nah, umumnya di sini retrieval biasanya ditangani oleh semantic search engine ya, yang di mana dia akan menggunakan yang namanya embedding ya, ya. Nah, dari embedding-nya tersebut, ini jadi entar datanya tersebut ya, dokumennya tersebut ya, itu biasanya nanti, sebelum di-embedding sebenarnya ada yang namanya chunking ya. Jadi akan dibagi menjadi beberapa bagian ya. Terus nanti, setelah dilakukan chunking tersebut ya, selanjutnya adalah, diterapkan yang namanya embedding, baru entar disimpan ke dalam vektor database ya. Nah, dari vektor database-nya tersebut ya diambillah informasi tadi ya kan, yaitu dari large language model tersebut untuk men-generate respon. Nah, gambarannya seperti ini ya. Jadi pertama-tama kita misalkan punya, data ya, nah, data ya atau dokumen lah dalam bentuk PDF ya. Nah, ini raw datanya tersebut ya kan. Nah, dari raw datanya ini ya kan akan diekstrak information-nya. Ya, ya dalam bentuk mungkin pakai OCR ya, atau mungkin pakai library-library ya. Misalkan dari kalau PDF kan kalau di Python kan ada ya, file PDF ya. Entar tuh diekstraksi informasi tersebut, nah baru ntar di-chunking ya. Nah, di-chunking-nya ini, dibagi ya, dibagi menjadi beberapa dokumen. Jadi misalkan anggap aja dari dalam sebuah dokumen PDF-nya tersebut ya, itu terdiri dari 10.000 ya, 10.000 kalimat lah misalkan. Ya, nah setelah di-chunking ya, nah di-chunking-nya ini nanti dia dibagi lagi dari 10.000 dibagi menjadi beberapa bagian. Misalkan, anggap aja 10.000 dibagi 10 ya kan, gitu. Jadi entar ada 10 kayak semacam 10 dokumen ya. Nah itu chunk-nya tadi ya. Ya. Nah, dari chunking-nya ini nanti proses chunking-nya ini nanti akan dilakukan lagi yang namanya embedding ya. Nah, embedding ini buat ngubah lagi ya kan, dari dokumen-dokumen tadi entar diubah ke dalam bentuk vektor ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti biar mempermudah ya untuk dalam proses pencarian data yang relevannya tersebut ya. Nah, ini, di sini kita nggak coba menyinggung ya tentang embedding itu kayak gimana secara detailnya karena ini akan lebih agak lama lagi ya. Intinya entar di sini akan dijadikan ke dalam bentuk vektor ya, dan udah dalam bentuk numerik ya nanti datanya. Nah, setelah dalam bentuk vektor disimpanlah ke dalam database, makanya di sini ada dari vektor database, ya. Nah, vektor database-nya apa aja, macam-macam ya, ada pakai Chroma, DB, dan lain sebagainya. Nah, nanti dari vektor database-nya ini ya kan, diambillah ya misalkan nanti mungkin ada, pertanyaan ya, atau mungkin ada ya ada inputan lah ya kan, inputan dari user ya kan. Nah, dari inputan user tersebut entar di-search ya. Di-search akan dicari ya informasi yang relevan ya dari vektor database-nya tersebut. Baru nanti diproseslah oleh,
large language modelnya dan dapatlah responnya tersebut tuh apa, ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi, di dalam RG ini yang mempengaruhi ya, hasil responnya ini bagus atau enggak, ya, sebenarnya, pertama-tama dari chunking-nya ya, ini chunking juga berpengaruh. Terus kemudian pembersihan datanya kita juga ya, waktu ekstraksi, informasinya tersebut ya. Mungkin kita butuh membersihkan ya, misalkan mungkin, oh ini mau spesifik nih ke kasus-kasus tentang, layanan telekomunikasi ya, misalkan ya. Tapi di dokumen ini banyak banget gitu, ya mungkin kita mesti bersihkan dulu atau kita pilah ya, ya. Kita pilah atau kita seleksi untuk hanya fokus di, berkaitan sama layanan, eee layanan tadi berkaitan sama telekomunikasi tadi misalkan ya. Ya. Nah kemudian nanti, selain membersihkan sama chunking ya, embedding ya ini embedding nih tadi ini sebenarnya ada modelnya juga ya, nanti kita bakal pakai Gemini juga ya untuk melakukan embedding-nya, ya. Terus large language modelnya pun juga nanti kita bakal menggunakan yang namanya Gemini, ya ya, oke. Nah, selanjutnya tentang yang proses chunking tadi ya. Nah, chunking ini dia memecah informasi atau dokumen menjadi bagian-bagian yang kecil ya, sebelum melakukan pencarian atau pengambilan data ya, untuk digunakan oleh large language model tersebut. Ya, jadi ada large text ya tadi, dalam satu PDF ya, itu ada mungkin 100 halaman misalkan ya, ya nah nanti dia akan dipecah ya, ya menjadi beberapa bagian. Nah, itu disebut sebagai chunking ya. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar membuat proses pengambilan informasinya tersebut menjadi lebih efisien dan terorganisir, ya. Plus juga, di dalam large language model itu sebenarnya ada batasan token ya, setiap responnya. Misalkan mungkin ada yang sampai 4.000, ada juga mungkin yang 500-an token ya kan, per responsnya tersebut ya, atau per request-nya ya, gitu. Nah, itu nanti ya jadi ada batasan gitu. Jadi kita misalnya ada dokumen besar nggak bisa langsung diproses sama dia gitu. Makanya ketika kita bikin chunking tadi ya kan, itu bisa diproses ya. Nah, untuk pemilihan ukuran chunk-nya ini ya, itu, ya ini tergantung datanya juga ya, gitu, sama tergantung modelnya juga ya, ya. Nah, kalau misalkan datanya kita ini kan sebenarnya lebih untuk data yang besar ya, gitu, data yang besar banget ya kan. Nah, di sini kalau kita proses ya atau kita, ukuran chunk-nya ini terlalu kecil, anggap aja misalkan cuman 5 ya, misalkan atau mungkin cuman bukan 5 ya, dibagi menjadi ya katakanlah 10 lah, kayak 10 atau 100 lah ya, 100, nah itu nanti mungkin hasilnya jadinya kurang, apa ya, kurang bagus gitu hasil dari jawabannya. Ya, karena kan dia kan dipisah ya kan. Jadi entar dalam satu kalimat ya, atau dalam suatu teks ya, ketika dipotong ya, teksnya tersebut, berarti kan nanti jadinya efeknya, model tersebut jadi kurang paham karena dipotong, dipisah gitu menjadi beberapa bagian. Atau kalau misalnya terlalu kecil ya. Nah, kalau misalkan chunk size-nya kita kasih ukuran yang lebih besar kayak misalkan mungkin 500 lah, misalnya 100.000 ya. Nah, berarti kan, teksnya tersebut jadi semakin panjang ya kan, gitu. Tapi efeknya ya, nanti komputasinya bakalan semakin besar ya, atau responnya ini bakal semakin lambat dibandingin sama yang kecil tadi. Jadi ini ada kelebihan dan, kekurangannya gitu. Nah, biasanya berapa sih ukuran dari chunk-nya ini ya? Nah, mungkin kita bisa kasih 500 ya, atau kalau misalkan, tadi ya ada batasan tokennya sampai 4.000 mungkin kita kasih 1.000 lah gitu misalkan ya. Ya, itu untuk, chunk-nya tadi ya. Jadi ada ukurannya ya, kita bisa ngatur, apakah biasanya tadi ya, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil banget ya untuk chunk-nya. Karena kalau misalkan terlalu kecil tadi hasil responnya mungkin jadi nggak, apa ya, nggak sesuai ya, atau informasinya tersebut ya, itu jadi kayak kepotong-potong ya, ya toh. Dan kalau misalkan terlalu besar ya, ini ya akan memperlambat waktu responnya. Jadi lebih lama. Walaupun ya hasil responnya ada kemungkinan akan lebih bagus ya, ketika chunk-nya ini lebih besar, ya. Ada lagi Langchain ya, Langchain ini dia buat tools ya atau framework yang bisa kita gunakan, ini open source.
ya untuk membangun aplikasi large language model yang menggunakan large language model, ya. Oke, kayak misalkan tadi kita pengen bikin chatbot ya kita bisa pakai Langchain ya ini. Kalau nggak pakai Langchain bisa nggak? Bisa juga ya. Cuman ini, salah satu tools ya gitu. Jadi ada beberapa tools yang bisa kita manfaatin, nah salah satunya adalah Langchain. Oke, nah di Langchain-nya ini ada beberapa hal ya yang mesti teman-teman perhatikan. Jadi kita bisa, terhubung ya ke beberapa open source ya maupun yang nggak open source ya untuk modelnya nanti ya. Oke, jadi ada macam-macam bisa mau ke Gemini bisa, mau ke, OpenAI ya dari ChatGPT-nya itu juga bisa ya, atau misalkan nanti ke model mau pakai yang lama ya, itu bisa juga dan lain sebagainya. Nah, selain kita bisa mengakses beberapa model ya, atau terhubung ya ke model-model lain ya kan, ada juga namanya istilahnya indeksis ya. Indeksis ini, ya ini, berkaitan sama pemrosesan dokumennya tersebut ya. Nanti ada text splitter, vector store ya kan, dan retrieval. Intinya sih di sini tuh tujuannya adalah untuk, kayak mempermudah ya modelnya tersebut ya, mendapatkan informasi yang relevan. Ya, kan ini kan ada retriever-nya tadi ya, gitu. Buat ngedapetin dokumennya tersebut, ya kan, gitu. Terus disimpan kan ke dalam bentuk vektor, ya kan. Entar dicari ya, gitu. Nah, pencariannya itu menggunakan namanya indeks tadi, ya. Ini bisa lebih cepat ya kalau misalkan kita menggunakan, indeks, ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya prompt template, ya ini juga disediakan ya semacam template prompt ya, bisa mempermudah kita ya untuk membuat prompt-nya tersebut ya atau mendesain prompt-nya ya. Terus ada juga namanya agent ya, agent ini ya ini buat automate ya decision making ya. Oke, terus ada lagi chain, nah chain-nya ini ya ini jadi kan ini kan LangChain ya, chain-nya ini sebenarnya kayak ya, ya. Jadi kita bisa beberapa proses ya secara sequence ya menggunakan LangChain-nya ini ya. Mulai dari ya tadi ya misalkan kita, gunain modelnya, terus bersihin datanya, terus bikin prompt-nya ya kan gitu. Nanti kita bisa, gunain yang namanya Langchain ya. Terus ada lagi, memori ya, memori ya ini bisa maintain conversion ya, conversation history-nya ya for context aware response ya. Nah, selain itu ini ada fiturnya ya, dari Rancher ada apa aja, ini ada modular komponen ya kan. Jadi, ya tadi ya, kita bisa mencoba mendesain ya atau mengembangkan model ya dengan lebih mudah lah ya, ya toh, menggunakan Ranchernya tersebut, terus juga dia terintegrasi ke berbagai macam sumber ya eksternal ya. Oke, misalkan mungkin ada PDF ya atau mungkin dari database dan lain sebagainya ya kan. Itu bisa kita integrasikan ya. Terus nanti ada juga prompt engineering ya ini buat pembuatan prompt-nya. Ya jadi dia disediakan semacam template, ada juga memory capability ya. Oke. Ya ini berkaitan sama penyimpanan ya. Ya. Dari sisi percakapannya. Jadi kayak misalnya ada historinya, riwayatnya dan lain sebagainya ya. Oke, terus ada juga, RAG ya, atau Retrieval Augmented Generation ya, RAG-nya ini, ya ini kita bisa juga implementasikan menggunakan LangChain ya. Ada juga nanti deployment dan monitoring. Nah, ini juga bisa menggunakan LangChain. Jadi entar ada yang namanya Langsmith ya. Ya, oke. Nah, itu untuk fitur-fitur yang ada di dalam LangChain. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba ya, apa ya, membuat ya proses dari Retrieval Augmented Generation ya, di mana dokumennya ini saya ngambil dari ini ya, sertifikasi untuk Pearson VUE ya. Jadi ini ada dokumen PDF yang terdiri dari informasi-informasi ya kayak misalkan apa aja yang mesti diperhatikan ya atau persyaratan apa aja ya untuk mengikuti, ujian ya, ujian sertifikasi AI ya, ya tuh. Nah ini misalkan ada AI problem definition ya kan dan lain sebagainya. Nah dari dokumen ini, kan kalau misalnya kita nanya ya, langsung ke model LLM-nya ya mungkin dia jawabannya kurang relevan, dia nggak bisa ngasih informasi yang detail gitu. Kira-kira kalau buat di Pearson VUE ini apa aja gitu ya syarat-syaratnya gitu.
ya, dan topik apa aja yang mesti kita pelajari gitu ya kan. Nah, dengan bantuan ini ya kan, dokumennya tadi ya kan, menggunakan RAG tadi ya kan. Nah, di sini kita akan bisa, eee, mendapatkan informasi berdasarkan dokumen yang ada di sini. Nah, pertama-tama di sini kita mesti instalasi terlebih dahulu ya, oke. Nah, untuk instalasinya di sini kita ada Google Generative AI, Langchain, Langchain Google Gen AI ya, Langchain Community, sama PDF dan ChromaDB, oke. Nah, itu untuk, beberapa library ya, yang nantinya akan kita gunakan. Mungkin tinggal kita jalankan aja, oke. Jadi PDF ini buat ngebaca dokumen PDF-nya yang ada di sini, ya nanti kita download ini, ya. Terus Langchain Google Gen AI ya ini untuk Langchain-nya nanti, ya. Biar nanti kita bisa terhubung, ya, ke model Gemini, ya. Jadi kita akan menggunakan Gemini, ya. Google Generative AI, ya ini buat Gemini-nya ya tadi sebenarnya. Oke. Sebenarnya kalau nggak mau pakai Langchain ya tadi bisa juga ya, sebenarnya bisa ya. Nah, cuman karena kita mau pakai Langchain ya udah, ya di sini kita mesti install, Langchain-nya tadi. Oke, ini kita instalasi dulu. Mmm. Nah, sambil menunggu di sini kita bisa coba, ambil Google API-nya ya. Nah, Google AI Studio-nya ini kita ngambil API untuk Gemini-nya. Nah, di sini kita bisa create API key ya, oke. Nah, ini apaan ya, misalkan anggap aja inilah ya, kita create key, ya ini tinggal di copy ya. Nah, ingat ya, ini API key-nya, sebenarnya ini rahasia ya, jadi entar kalau misalnya teman udah bikin, eee, terus anggap aja misalkan ada orang yang tahu nih ya, teman-teman bisa hapus aja nanti ya. Oke, di sini udah ke-install, nah sini tinggal kita import libraries-nya ya. Nah, sebenarnya di dalam Google Colab ini kita bisa tambahkan ya, di sini ada API key-nya nih. Jadi entar dari API kita di API key-nya tadi yang udah kita masukkan, kita bisa input ke dalam sini. Ya. Nah, ini sebenarnya saya udah ada ya, udah masukin ke sini, ya. Nah, setelah dimasukin ngapain lagi? Ya udah nih, ya, kita bisa coba jalanin dulu import libraries-nya tadi. Nah, untuk menggunakan ini kita ambil dari yang user data, terus user data.get. Nah, yang namanya ini, yang ada di sini itu dari yang nama di sini. Entar ada contohnya ya. Kita akan coba bikin. Ya, itu untuk user datanya. Jadi ini untuk akses ke API key-nya tadi, terus ada juga get Google Generative AI ya, ini buat ke Gemini-nya ya, kita akan bisa terhubung ke Gemini-nya tersebut ya. NLTK ya. Nah, NLTK-nya ini buat nge-speed datanya. Ya, jadi kan tadi kan kita akan bikin yang namanya chunk ya, akan membagi datanya menjadi beberapa bagian ya kan. Nah, itu pakai NL3 Text Splitter, oke. Google Generative AI Embedding, nah ini buat embedding-nya. Jadi setelah kita split datanya, terus kita nanti bisa melakukan embedding, terus kita akan simpan ke dalam Chroma ya, DB, oke. Nah, ini kita nggak perlu pakai ini ya, kita pakai Chroma DB aja. Nah, Markdown ini ya ini buat agar responnya tersebut lebih rapi ya, gitu. Jadi entar waktu kita dapetin responnya, nah biar tampilannya lebih rapih dan enak dilihat ya kita bisa menggunakan Markdown, ya. Nah, ini yang di bagian Analytica download ini, jadi ketika kita pengen menggunakan ini, kita mesti download ini dulu ya, gitu, oke. Biar nanti kita bisa menggunakan NLTK text splitternya, oke. Nah, setelah kita import libraries-nya, ngapain lagi nih, ya kan. Nah, pertama-tama di sini kita bisa coba, atur dulu ya, sebelum dicangkinnya tadi kita bisa coba, mmm, bentar, ada alarm, oke. Nah, di sini kita bisa coba
untuk API key ya. Nah, selanjutnya di sini apalagi ya kan, kita define ya kan, chat modelnya. Nah, chat modelnya dari yang ini tadi ya. Oh, terus kita terus ya Google API-nya ya, Google API key-nya ya. Ini dari API key-nya tadi. Nah, kan rahasia ya kan, jadi nggak kelihatan kan kalau misalnya kita kayak gini. Nah, terus selanjutnya lagi modelnya. Nah, modelnya kita mau pakai apa ya. Nah, di sini kita bisa, kalau misalkan teman-teman nggak tahu ya, sebenarnya bisa lihat juga ya untuk model-model yang ada di Gemini itu apa, bisa coba searching aja ya. Ini kita akan pakai Gemini, ya, misalkan mungkin ya ini yang 1.5 ya. Ya, atau pakai Pro juga bisa ya, Pro. Nah, ini untuk Gemini-nya ya, model yang akan kita gunakan. Oke. Nah, selanjutnya lagi setelah ini ya, bisa juga ya nanti kalau misalkan mau ada konfigurasi lain dari generatif AI modelnya ya. Ini teman-teman bisa coba cek aja ya di launcher-nya ini. Ya, ini kan ada temperatur dan lain sebagainya. Ini bisa kita atur. Ya, misalkan temperaturnya maunya berapa? Ya, 0 ya. Atau mungkin pengen ngatur apa top P-nya atau key-nya ya. Bisa kita atur juga. Oke, itu contoh aja ya, berkaitan sama modelnya tadi. Ya. Sini mungkin kita kasih aja temperaturnya aja ya. Nah, temperaturnya misalkan kita kasih mungkin berapa ya? 0,9 lah misalkan. Oh, oke, sorry. Ini kita tadi. Nah, oke, ini udah terhubung ke modelnya ya. Jadi kita udah mendefine modelnya di sini. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi ya kan? Kita akan download ya. Mungkin di sini kita uh, download ya uh, filenya ya. Ini kita dalam bentuk PDF ya. Nah, untuk downloadnya kita bisa pakai si URL ya. Dari si URL kita kasih nih mau nama filenya apa. Misalkan di sini mungkin kita kasih eh AI ya, version view.pdf. Tinggal linknya ini. Jadi tadi kan di sini kan sebenarnya kita bisa copy ya. Copy link address-nya ya. Masukin deh ke sini. Udah, tinggal di jalan. Nah, nanti dia akan ngedownload file PDF-nya dan masuklah ke sini ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah di-download ngapain lagi? Ya, tadi kan kita udah define modelnya ya kan. Nah, di sini kita coba load modelnya tersebut ya. Nah, untuk ngeloadnya di sini, wah di sini belum ada ya tadi. Kita bisa coba tambahin ya from. Nah, ini langsung muncul ya. Kayak gini ya. Jadi kita pakai PDF loader ya. Ini mungkin kita kasih di bagian atas. Oke, ini kita hilangkan aja. Oke. Ini buat ngeload file PDF tersebut. Nah, kita lihat nih. Kita udah coba ngeload
file PDF-nya tersebut ya. Oke, di sini, nah ini datanya ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil kontennya, tinggal ambil page kontennya tersebut tuh apa. Ini kan kayak list gini. Terus ada page konten. Oke, nah ini kita udah dapat ya datanya. Oke. Nah tadi kan ada markdown ya, MD. Kita bisa tambah kasih markdown tadi. Kalau pengen lebih kelihatan. Oh, ini kebacanya seperti ini ya. Kalau misalkan diubah, oke. Jadi ntar dia kayak ada beberapa bagian ya atau halaman di sini. Oke, terus selanjutnya lagi kita coba ya ini modelnya tadi kan download sama ngeload filenya di sini. Ini mau elemennya ya, modelnya kita define dulu di sini ya. Nah, setelah kita define, selanjutnya kita coba ini ya, memproses ya. Nah, untuk memproses, oh ya mungkin kalau misalkan mau lihat ya, jumlah halamannya ada berapa, di sini kita bisa tambahin len ya, len pages. Ada 5 ya. Nah, di sini selanjutnya kita coba terapin yang namanya chunking ya, atau chunk-nya ya. Chunk-nya ini apa sih tadi ya kan? Nah, ini kita pakai text splitter ya. Di sini kita coba kasih ya katakanlah ini ya. Kita define dulu ya buat penamaan dokumennya. Jadi teman-teman bisa coba misalkan Twitter ya, DNLTK. Nah, chunk size-nya ini berapa? Misalkan di sini kita kasih 500 aja lah ya, biar nggak terlalu gede. Nah, ada juga overlap. Nah, ada chunk size, ada juga chunk overlap. Oke. Nah, terus di sini kita coba bikin ya. Nah, ini kita ambil nih text splitter tadi, text splitter dot ya, udah langsung muncul ya, split text ya. Oke. Nah, di sini bukan split text gini ya, tapi split dokumen. Ya, dokumen page. Karena kan tadi kan kita dari dokumennya tersebut ya, yang halamannya ini ya, itu akan di split yang menjadi ke beberapa chunk. Kita coba print nih ya, print len dari chunk-nya tersebut. Print ya, kita kasih X. Chunk. Oke, nah totalnya ada 19. Jadi dari PDF-nya tadi yang ada 5 halaman, itu dibagi menjadi 15 bagian. Nah, ini kenapa ada warning-warning? Ini bukan berarti error ya, ini peringatan warning karena si Chang-nya ini itu kan dia akan mencoba membagi, ya ini biar kebayang ya, kita coba gini dulu ya. Kita kasih contoh kasus sederhana untuk Chang-nya ya. Di sini saya bikin kayak simple dokumen, simple doc ya. Dari simple dokumennya ini saya kasih tulisan gini. Nama saya Ferdi Servansyah. Terus ini ada tick saya lahir di Jakarta dan apa saya ini contoh aja ya misalkan biar ada beberapa saya Irfan saya lahir di Jakarta tinggal di Jakarta tambah titik tinggal di Jakarta ya ya, ya. Nah, kita bisa coba print dulu ya print total karakter berapa nih total karakternya. Nah, ini kita bisa coba uh, panggil len ya len terus dari yang simple docs-nya tadi ya. Kita bisa cetak dulu ya berapa sih panjang karakternya. Nah, baru ntar di sini kita terapin ya ke simple doc-nya tadi. Oke.
Nah, terus selanjutnya apalagi? Kita bisa coba cetak ya. Mungkin kita coba uh, for i per masing-masing chunk-nya tersebut ya. Enumerate. Nah, enumerate dari hasil chunks-nya ini. Ya. Nah, kita print misalkan apa? Ini ya, panjang chunk-nya chunk-nya itu ya, sama length. Jadi ntar dari chunk pertama, kedua, ketiga ya, itu panjangnya berapa. Oke, terus di sini kita kasih ini ya. Ini buat kasih tahu aja ya. Hasil dari chunk tersebut ya, itu adalah, nah di bawah ini ya, kita coba print chunk tersebut. Ini buat pemisahnya kita kasih semacam ini ya, kali 50 lah. Sorry. Back Nah, ini kita kan bukan dari dokumen tadi, bukan halaman. Jadi ini aturan speed text. Nah, ya. Oke, jadi kita coba speed text, kan dari teks sebenarnya. Nah, oke. Ya, asumsinya tadi ya ini sebagai dokumen, ya ini asumsi aja. Tapi kita di sini pakai speed text. Total karakternya dari yang di sini itu adalah 85. Ya, panjangnya ya untuk yang pertama itu adalah sekian. Ya. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, yang satunya berapa. Ya, ya, ya. Nah, kenapa bisa jadi kok 88 ya kan? Nah, karena ini itu jadi kayak ada spasi. Jadi defaultnya ini yang ada di sini. Ini tuh dia juga ada yang untuk separatornya sebenarnya. Ya, jadi sini tuh ada separator. Separatornya itu defaultnya Newland ya. Itu untuk separatornya. Ini kelebihan. Nah, kalau kita hilangin, sorry, separatornya, oke. Analytic splitter. Nah, di sini coba kayaknya sepertinya ada yang tipe ya. Oh, ini separator ya. Separator lagi. Nah, separator ya. Nah, dari separatornya ini kita udah. Ini defaultnya kayak gini ya kan. Kita coba ubah misalkan titik lah. Ntar dia kayak titik gini kayak gini. Misalnya. Kalau nggak dikasih ini, ya udah. Jadi panjang chunk-nya itu jadi 82. Terus separatornya. Jadi defaultnya seperti ini ya. Makanya tadi dia kayak nambah kan, kok ada 85 tapi kok nambah ya. Karena tadi ada spasi. Spasi itu akan dihitung juga ya. Itu sebagai karakter. Nah, ini karena kan yang size-nya kegedean ya. Ini kan kecil nih ya. Coba kita kasih misalkan berapa? 85 ya. Dari 85 mungkin kita bisa jadi 67. 67 misalkan. Overlapnya ini juga jangan besar ya. Ini dia akan error nih. Ya. Nah, ini mesti sesuai juga. Ya. Kita overlapnya itu misalkan kasih lebih kecil lah ya. Katakanlah mungkin kita kasih 10. Ya, nah, kebagi kan. Jadi dari 85 ya ini ya akan dipisah. Nah, size-nya berapa? Ya, yang size-nya di sini misalnya 67.
Ya. Nah, untuk yang pertama, pisahnya berdasarkan apa nih splitting-nya? Splitting-nya ini kalau di teman-teman perhatiin ya, ini berdasarkan, titik ya, per kalimat lah ya, kita bisa bilang ini kayak dia memisahkan datanya per kalimat, ya. Nah, kalau misalkan kita 67, ini kan dalam yang pertama ya, ini kan ada 2 kalimat. Kalau kita kecilin lagi, misalkan, ini anggap aja berapa nih yang ada di sini ya. Nah, ini mungkin kita kecilin jadi 20 ya. Nah, ketika kita kecilin dari 20, di sini ternyata yang untuk yang tadi kalimat pertama, ini itu dia lebih dari 20, makanya ada warning di sini, ya. Oh, ya, ada 1, tapi kita malah nulisnya 20. Nah, ini sebenarnya nggak masalah ya, karena kan kita nggak, apa ya istilahnya, nggak mesti sama percis gitu ya. Jadi kita bisa atur di sini, kalau misalkan di sini kita kasih 20, ya dia akan nyesuaiin nih, kalau misalkan lebih dari 20 ya ini tetap ya, per kalimatnya misalkan 31 lah misalkan, ya udah berarti entar sini 31. Ya. Yang di sini berapa? Yang di sini kan ada 22. Oke, ini juga error ya. Yang di sini lebih kecil kan. Nah, ini nggak ada error yang di bagian sini. Atau chunk-nya tadi ya. Jadi dia dibagi menjadi beberapa bagian per kalimat ya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Oke, terus tadi misalkan kita kasih kan 67 ya. Nah, kalau 67 dia kan kayak gini. Saya Irfan ya kan. Terus tinggal di Jakarta. Nah, selanjutnya lagi apalagi? Di sini kita bisa coba lagi eh ini ya. Tadi splitter. Kan tadi cuma uji coba doang ya, biar tahu. Oh, ternyata dari hasilnya ini ya bentuknya seperti ini. Ya. Nah, overlap ini apa? Yang overlap ini dia biar nanti menentukan ya, kita menentukan jumlah karakter yang harus tumpang tindih antara chunk yang berdekatan. Ya. Nanti bisa diatur dari yang namanya chunk overlap. Mungkin kalau pengen bayangin ya, overlap ini kayak gini ya, kalau pengen ngebayangin. Contohnya, nah ini, ya, oke. Ini tadi kalau misalkan kita cuma kasih chunk size-nya doang. Tapi ini splitternya beda ya. Ini splitternya pakai recursive karakter. Ya, jadi berdasarkan apa ya kayak perkataannya gini lah. Kalau kita lihat di sini. Kalau tadi kan setiap titik ya kan, ya, tetap pakai per kalimat ya. Kalau ini dia kayak per wordnya. Ada this is ya dan seterusnya. Ini kan kalau satu ya. Tapi kalau misalkan tadi kita kasih 10, nah berarti ntar ini ada kisaran tadi 10 ya, 10. Jadi ini splitternya juga ada macam-macam ya. Kita bisa ngatur mau splitternya seperti apa. Ya. Oke, itu sekilas aja ya buat tentang chunk-nya tadi ya. Ini kalau misalnya kita kasih 0, jadi sebenarnya kalau di sini ya ini masih tampak sama aja ya. Kalau buat overlap ya pakai analytic test splitter, nggak terlalu ngaruh di sini. Ya. Kita kasih berapa lagi? 14 misalkan, jangan tetap ngaruh. Oke, nggak terlalu berpengaruh ya. Ini contoh aja ya kalau buat teks yang ini. Oke, terus selanjutnya lagi di sini lagi tadi udah yang overlap. Nah, ada embedding. Nah, embeddingnya kita pakai model apa? Pakai model Gemini tadi ya. Di sini kita bisa coba define dulu ya untuk
embeddingnya. Ya mungkin kalau misalkan mau ngelihat potong-potongannya tadi ya, kita lihat aja nih di sini. Eh Bentar, ini kita mesti run dari sini ya. Nah, ini pack kontennya, ambil. Ini untuk yang ke satu. Kan indeks ya, mulai dari 0. Nah, ini pas waktu dibagi menjadi beberapa chunk ya tadi. Oke, terus di sini ada embedding. Nah, embeddingnya kita coba gunain embedding modelsnya itu dari Gemini ya. Oke, ambil API key, terus embeddingnya. Nah, untuk embeddingnya di sini kita kasih embeddingnya aturan modal ya. Kita bisa coba cek dulu. Itu modal. Ya, modal ya. Nah, modelnya di sini kita kasih sama lah misalkan ya untuk model embeddingnya. Mungkin kalau kalian pengen coba cek kayak Gemini model ya. Ada apa aja modelnya di dalam Gemini tadi. Nah, ini ada macam-macam ya. Ini yang terbaru yang 2.0 ya. Ya. Ada 1,5 flash ya. Ada yang pro ya. Terus ada text embedding. Nah, ini embedding tadi ya. Mau pakai embedding yang mana nih? Bukannya ada macam-macam juga embedding. Models, embedding. Oh, kita pakai models embedding 001. Itu untuk embedding modelnya. Nah, ini embeddingnya gini doang. Ya. Ya sebenarnya nanti ini kalau misalkan hanya sekedar gini doang ya, kita coba lihat. Nah, ini jadinya kayak gini ya. Oke. Terus selanjutnya lagi di sini kita bisa terapin vektor database-nya ya. Nah, vektor database-nya ini kita pakai apa Pak? Pakai Chroma. Kita bisa bikin DB Chroma ya. Nah, ini udah langsung muncul ya rekomendasi. Nah, chunk-nya tadi ya kan, karena tadi kan dibagi menjadi beberapa chunk ya kan. Terus ini ada embedding. Tapi embedding ini belum diterapin ya kan ke chunk-nya tersebut ya kan. Nah, ini kita chunk embedding. Eh, jadi dari chunk-nya tersebut akan di embedding terus disimpan ke dalam Chroma DB ya. Ya. Nah, ini kita tambahin lagi ya. Kalau misalkan kita mau simpan ke dalam directory di disk kita ya, ini kita kasih nama Chroma underscore DB. Misalkan gini lah. Ya. Ntar dia kesimpan ya. Jadi dari sini ya ada kayak folder. Oke, ada Chroma DB. Dah, ya selanjutnya tinggal kita DB connection-nya ya. Chroma ini buat koneksi ke DB-nya tersebut ya. Nah, kita kasih tahu persis direktorinya yang mana kan ini ya kan path-nya. Nah, kita ambil. Ini sebenarnya sama kayak ini ya. Jadi setelah dia kesimpan sini, kita bisa akses dengan memanggil nama ini ya. Ya. Terus embedding function-nya apa? Embedding function-nya itu embed embedding model ya dari yang di atas tadi. Tinggal di jalan. Nah, selanjutnya setelah kita coba
menghubungkan ya. Di sini kita bisa tambahin untuk retrieval-nya, ya, retriever-nya. Nah, di retriever-nya kita ambil di Beaver Connection as Retriever. Jadi kan tadi kan kita simpan ke dalam database. Setelah kita simpan database, kita akses ya kan untuk mendapatkan informasi di database-nya tersebut. Nah, di sini sebenarnya ada nilai search ya. Search quarks. Ya. Nah, search quarks ini apa ya? Ini sebenarnya bisa kita cek juga ya di Langchain kalau misalkan mau cek ya, buat dokumentasinya tadi. Nah, ini buat top key-nya ya. Jadi dari dokumen tadi kan di spread. Nah, dia akan men-search ya berdasarkan apa ya istilah chunk-nya tadi. Chunk-nya kan tadi totalnya ada 19 nih. Ya kalau kita kasih size-nya 500 ya. Ntar nih kalau ini beda lagi. Kalau kita ubah ya. Oh, totalnya ada 19. Nah, dia akan mencari dari dokumen-dokumen yang 19 tadi ya. Itu yang memiliki kemiripan. Yang intinya kayak gitu. Kemiripan dengan eh, apa ya inputan yang kita berikan. Misalnya kita nanya nih, apa syarat untuk sertifikasi AI? Nah, dia akan mencari dari cang-cangnya tadi. Itu bisa kita atur. Nah, cuman di sini mesti jadi pertimbangan juga. Kalau misalnya tadi kan ada 19, kita kasih 20 ya. Atau mungkin kita kasih 30 lah ya. Nah, nanti di sini kita bisa coba cek lagi ya. Misal mau print uh, text paper, oke. Nah, di sini kita bisa coba tes dulu lah ya. Tes misalkan cek respon dari receiver-nya tersebut. Nah, receiver input. Nah, misalkan jelaskan ya apa skill yang dibutuhkan untuk sertifikasi AI di versi. Misalkan ya kita kasih pertanyaan. Nah, ini dia akan mengasih ada peringatan di sini. Warning ya kan. Number of request result 30 is greater than number of elements in index. Nah, jadi kalau misalnya kita lebih sampai 30 ya kan dokumennya cuma ada ini ya dokumen apa untuk yang tadi kan kita cuma kasih 19. Nah, buat apa kita kasih lebih dari 19 ya kan. Nah, di sini bisa 19 bisa ya kan atau lebih kecil pun juga bisa sebenarnya. Nah, ini misalkan ya saya kasih 8 bisa nggak? Ya, bisa juga ya. Jadi ini kayak di balik ini sebenarnya kayak ada yang namanya mencari kemiripan ya. Kemiripan dari yang ada di sini ya, dengan informasi yang ada di dokumennya tadi. Dan dari situ ntar dia diseleksi nih dari beberapa chunk-nya yang mana nih yang mirip gitu ya kan. Nah, cuman di sini kalau misalnya di sini terlalu kecil juga, nanti biasanya ya responnya itu nanti akan kurang bagus di sini. Ini kita ambil responsnya ya, cek respon, terus ini mau konten ya, ambil konten. Ini tadi kalau kita misalkan ambil dari sini, ya. Ini jawabannya tadi dia. Tapi ini kita kasih 8. Coba kalau kita kasih 19. Enggak terlalu beda banget ya signifikan. Cuma ini sebenarnya belum kelar ya. Ini masih sekedar ngetes aja. Kalau misalkan satu,
Oke, itu contoh aja ya. Cuman ini sebenarnya masih belum komplit ya untuk promnya nanti. Nah, kita mesti ngatur promnya tadi ya. Ya, untuk promnya gimana? Di sini kita bisa atur ya promnya. Di sini kita mesti tambahin lagi ya. Di sini ada yang namanya prom template ya. Jadi dari prom launching launching core ya. Dot message ya. Import. Sini bisa pakai ini ya. Kita ada sistem sebenarnya. Kita message ya. Terus selain itu nanti kita juga ada lagi launching call from chat prom ya. Sebenarnya ada prom template, ada chat prom template ya. Ada kayak gini juga. Nah, ini bisa cek di dokumen ininya ya. Kalau misalkan mau gunain pakai apa. Ya. Jadi kalau kita nggak mau pakai ini bisa juga pakai prom template aja ya. Itu bisa juga sebenarnya. Cuman kita bikin menggunakan ada chat prom template, ada human message prom template, dan sama sistem message. Oke, di sini misalkan chat template-nya ya. Kita bikinlah di sini ya dari chat from template ya. Terus di sini kita from message ya. Pasti message ya. Oke. Nah, dari sini kita coba lagi kasih ada sistemnya di sini. Ya. Nah, sistemnya apa aja di sini ya kan? Misalkan di sini kita sistem konten. Kontennya apa? Misalkan di sini ya kita kasih lah. Anda adalah AI pintar yang dapat menjawab pertanyaan sesuai konteks ya, yang diberikan ya kan. Ya, misalkan gini aja lah misalkan ya. Human message-nya apa ya di sini eh, kita kasih ya. Misalkan ini anggap aja gini lah ya. Jawab pertanyaan contohlah seperti ini. Oke, di sini kita kasih nah konteksnya dulu ya. Kita kasih konteksnya apa? Nah, ini ambil dari konteks. Nah, jadi ntar kita coba define ya untuk konteksnya itu kayak gimana. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang dari question konteks. Oke, terus apa lagi? Ada lagi di sini jawaban. Dan jawabannya apa ya? Ini jawabannya. Ya, ini untuk chat template-nya ya, yang nantinya akan kita gunakan. Ya. Nah, terus selanjutnya lagi di sini kita coba oh so system message human message from template from. Nah, di sini kurang apa nih? Ada yang tipe nih kayak. Kita coba cek dulu. Ini sistem message
Ya. Konten Anda adalah seorang ini. Oke, nah ini manifest from template-nya di sini. Tadi kan kita udah import ya. Oke. Ah, ininya, oh ini kurang list ya. Jadi mungkin kalau kita coba cek di dokumentasinya, nah, itu list gini ya, Pak tadi kasih list. Oke, di sini kita kasih kurung list ya. Jadi ntar di sini itu di dalam listnya ada system message, human message-nya tadi, ya baru sini kurung tutup. Nah, nah, ini biasakan cek dokumentasi ya. Kadang-kadang mungkin kita ada yang kurang, yang atau mungkin kurang kurungnya dan lain sebagainya. Ya. Ya, ini contoh-contoh aja di sini. Ini juga ada tersedia di sini ya. Oke, terus selanjutnya lagi di sini kita akan coba bikin ya. Buat parsernya, mungkin for dot parsers import str output. Nah, jadi ntar dijadikan ke dalam bentuk string ya buat output parsernya nanti. Ini output parser. Baru deh output parser. Ya, udah tinggal kita coba. Nah, ini ya kita bikin semacam fungsi ya. Ini fungsinya sebenarnya ada juga ya di dokumentasi si Langchain ya. Ya. Jadi kalau teman-teman coba searching di internet ya ini sebenarnya ada nanti buat fungsi. Jadi fungsinya tuh ya, def format docs lagi terus kita coba return nah, ini ya format docs Langchain. Nah, sebenarnya ada hmm, nih. Ini buat apa sih ini fungsinya? Ya. Jadi ntar di sini fungsinya ini sebenarnya buat menjadikan ya susunannya itu jadi agak lebih rapih gitu dari hasil setelah cangnya tadi. Ya. Ini cara nyobanya ya atau ngetesnya misalkan kita coba for docs kita kan ya. Oh. Terus kita coba aplikasikan ke dari yang cangnya ini ya. Nah, nanti udah tinggal di tak aja di sini. Gimana sih hasilnya? Mungkin kita jadiin ke Markdown ya. Nah, ini formatnya. Oke. Ya, terus selanjutnya lagi, ngapain lagi? Nah, di sini kita bikin ya, tinggal atur untuk si promnya. Nah, promnya nanti sama aja ya, desainnya kayak gini. Rakchen. Oh ya, runnable-nya belum. Ini kita mesti import lagi ya, untuk runnable-nya. Nah, ini kan dia ada prom. Ya. Promnya dari mana? Ya. Nah, kalau di sini kan dia pakai ini ya. Kita kalau di sini untuk promnya pakai yang si chat template. Ya, chat template yang udah kita define di atas tadi. Ya.
Nah, ini. Terus apalagi ada lagi chat model. Nah ininya apalagi ya, chat model ini buat modelnya ya. Kan kita nama model LMM-nya apa. Jadi kita ada define di atas chat paling awal nih. Nah ini dari situ. Itu untuk chat modelnya. Terus eh yang di bagian sininya ini output parsernya tadi kita udah define juga namanya parser. Jadi yang di atas ini kan konteksnya dari mana ya? Konteks-konteks yang ada di sini. Nah, ini konteks dari ini. Bentar. Jadi ntar konteksnya itu terhubung ke sini. Equationnya terhubung ke pertanyaan tadi. Jadi konteksnya ini adalah isi dari receiver ya, yang udah diproses ya dengan fungsi format docs. Ini yang ini nih ya, istilahnya yang inilah. Ya. Itu konteksnya. Nih, ya. Nah, dari dokumen ini ya kan jadi kan konteksnya ini adalah dari isi dokumennya ya kan. Nah, pertanyaannya ya, questionnya dari mana? Dari kita nanti kasih inputan dari prompt tersebut. Ntar dia terhubung lagi ke chat template-nya. Nah, ini chain-nya tadi ya. Dia sequence. Saling terhubung lah istilahnya pemrosesannya. Baru ntar dia kita ngedapetin outputnya. Nah, outputnya di sini pakai invoke lagi ya. Response sama dengan RAG chain info. Nah, ya. Nah, ini dia memproses. Ya, mungkin kita pakai MD. Nah, jadiin ke Markdown. Nah, untuk berhasil dalam tes sertifikasi AI, nah kan sebenarnya dokumen tadi kan bahasa Inggris ya, cuman kalau misalkan kita pakai bahasa Indonesia bisa juga ya, ya menyesuaikan. Keterampilan membaca tingkat 8. Ya. Nah, benar nggak sesuai nggak sama dokumen tadi? Ya, mungkin kalau kita lihat ya si dokumen IT specialistnya ini, dia ngasih tahu ya, ini ada persyaratannya di sini. Nih, kan kalau diperbesar ya, al- terus, algebra ya, understanding bagaimana buat komunikasi. Karena kan kalau ujian sertifikasi di sini ya kan dia pakai bahasa Inggris ya. Jadi kita mesti ya minimal ya punya kemampuan untuk membaca ya bahasa Inggris. Terus juga bisa buat berkomunikasi ya, ya, ya menggunakan jaringan ya kan. Karena nanti ada proktornya juga ya. Kalau misalkan di sertifikasi kayak gini biasanya ada proktornya ya. Ini ada nggak ya? Ya, jadi kalau di online exam itu ntar biasanya ada kayak pengawasnya gitu ya. Nah, dari pengawasnya itu ya minta kita ya kayak misalkan mesti aktifin webcamnya dan lain sebagainya ya kan. Berarti kan kalian mesti tahu bahasa Inggris ya, mesti bisa berbicara juga ya tentang bahasa Inggris. Ada computational thinking ya kan dan lain sebagainya. Nah ini kalau spesifik AI-nya ini buat skill AI-nya apa aja? Nah skill pengetahuan AI. Nah, mungkin prompt-nya bisa kita ubah ya, ubah-ubah juga kalau misalkan mau eh lebih spesifik lagi ya. Misalkan mungkin kita ubah buat pertanyaannya ya prompt-nya. Pertanyaannya misalkan beritahu saya pemahaman ya
apa saja yang dibutuhkan untuk sertifikasi IT. Ini lebih agak spesialis ya. Sorry. Oh gini aja deh, nggak usah tambahin spesialis ya. Misalnya kita sama kayak tadi, sertifikasi AI aja ya, nggak pakai IT spesialisnya. AI dibutuhkan untuk sertifikasi AI di version dan responnya tersebut. Cuman tadi ingat, ini ada temperatur juga tadi ya, kita di modelnya. Bisa juga nanti mungkin kalau misalkan kita mau atur dari modelnya mana tadi ya. Ini temperaturnya maunya berapa ya kan. Coba kalau kita kasih 0 di temperatur. Terus kita coba jalankan dari ini ya, key-nya ini langsung aja. Tampilan tambahan ya kan. Oke. Ya itu contoh aja. Nah, sebenarnya kalau pengen lebih bagus lagi ini bisa kita bersihin ya, kita sesuaiin, kita rapikan lagi ya formatnya agar nanti AI-nya itu lebih paham. Itu contoh aja. Cuman di sini kita sebenarnya kayak langsung aja ya dari dokumen diekstrak kan sebenarnya jadi kayak ngacak ya. Padahal sebenarnya kalau dari sisi urutan tadi ya kan. Ini dulu ya kandidat ini dulu baru ntar muncul problem definition ya kan. Jadi kita coba kasih contohnya misalkan eh, definisi masalah memahami ya kan. Nah, ini contoh aja. Selain itu sebenarnya kita bisa coba juga ya untuk mengatur nilai dari K-nya tadi ya. Nah, ini kan tadi kan K-nya 1 ya. Coba kalau kita kasih misalkan 18 ya. Nah, ya. Ini mungkin kita coba langsung di bagian sini aja. Oke, kita lihat gimana hasilnya kalau tadi pakai K-nya itu 18 ya. Karena kan berarti kan kalau misalkan K18 berarti dia mencoba melihat ya dari beberapa dokumen ya lebih banyak lagi yang dibaca sama dia. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini lebih komplit nih, ya kan? Jadi nilai dari search-nya tadi ya, K-nya ini juga berpengaruh. Jadi ada prompt-nya, terus juga di sini kita mau beberapa dokumen ya, jadi pertimbangan ini juga akan ngaruh. Ya, oke. Mungkin kasih 19 juga bisa ya, sesuaiin aja sama sesuaikan sama yang ada di sini, nanti bisa juga. Terus selain prompt ya pembersihan yang tadi sudah saya singgung juga pembersihan ini juga berpengaruh terhadap hasil outputnya. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya coba sharing ya ke teman-teman ya semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.